Shalom semuanya. Kadang luar biasa melambaikan tangannya. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, telah bangkit di hari yang ketiga. Dan di dalam kebangkitannya kita ikut bangkit. Amin. Yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Kita sama-sama tepuk tangan. Sebab dia hidup, ada hari Esok, sama-sama nyanyikan. sebab dia hidup, Terima kasih Tuhan. ku Tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, kami tak gentar Tuhan. ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita nyanyikan dari awal. Yesus namanya menyembuhkan, Menyembuhkan, menyucikan, Dia telah bangkit. bangkit. Tebus dosaku, Kubur kosong membuktikan dia sama-sama ingat hidup. sebab Dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kami percaya Tuhan. Sebab dia hidup, ku tak gentar, Kami tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. sebab Dia hidup. Dia hidup, Ada hari esok. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup Hidup jadi berarti sebab dia hidup. hidup jadi Hidup jadi berarti sebab dia hidup. sama-sama ikan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita sama-sama serukan haleluya. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami akan hidup bersama dengan-Mu. Amin, amin. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kita sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Engkau akan menebus kami Tuhan. Dan Engkau telah hidup, Engkau telah bangkit bagi kami. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Kami yakin Tuhan, ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. ku yakin, Sama-sama nyanyikan.
Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah. Terima kasih Tuhan. I know He rescues my soul. His blood has covered me. I believe. We believe, Lord. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Kami percaya Tuhan. I believe. Mari kita angkat tangan kita. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Tolong menebus kami Tuhan. Dia menebus. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku, menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Terima kasih Tuhan telah menebus kami. Sama-sama sukan haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Jesus. Lagi menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami akan membalas kebaikan-Mu? Dengan apa kami akan membalas Tuhan keselamatan yang Kau telah berikan? Ya Allah, terima kasih Tuhan. Kaulah cukup bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami. Sama-sama nyanyikan. Rise is my reward and all of my devotion. Amin Tuhan. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul menyatakan Tuhan, no turning back. I've been set free. Sama-sama nyanyikan dengan segenap hatimu. Christ is enough for me. With all of your heart. Christ is enough. Lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Everything I need is in. Everything I need. Everything I need. Christ my all in all. The joy of my salvation. And His hope will never fail. Hope will never fail. Heaven is our home. Heaven is our home. Through every storm. Through every storm. My soul will sing. Jesus is King. To God be the glory. Sama-sama seru.
sekedar lagu Tuhan. Tapi ini komitmen kami, seruan kami Tuhan. Kalau lebih dari cukup. Ya Allah, Masya Allah. Hanya Kau yang dapat memuaskan kami Tuhan. Jesus, Everything I need. Christ is enough. Christ is Allah, Masya Allah. for me. Christ is enough. Puni kami Tuhan. For me, everything I need is in you, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. Sekali lagi, Christ is enough. Christ is enough. Oh, lebih dari cukup Tuhan. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Mari kita sama-sama sembah Dia. Ayo angkat suaramu. Lift up your voice, come on. Kita sembah Dia. Bahwa kami kembali Tuhan. Kembali dalam hadirat-Mu. Kembali dalam kasih-Mu amu-amu Tuhan. Jesus, hallelujah. Mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Jesus. Mari kita sama-sama nyanyikan Dan on the Turf. Now great now God, the Son of heaven rose again. Oh, triumph of death, where is your sting? The angels roar for Christ. Sekali lagi dan on the turn. Son of heaven, Kau telah bangkit Tuhan. Kami merayakan kebangkitan-Mu. Triumph of death, where is your sting? The angels roar for Christ. Kita sama-sama nyanyikan oh praise the name. Oh praise the name of the Lord. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Lebih lagi dengan sama hati. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, forever. Praise the name of the Lord our God. Kita tinggikan Dia dengan seluruh hatimu. Forevermore, for endless days, we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Lebih lagi. Oh, praise the name of the Lord. We glorify this place, Lord. Oh, praise His name forevermore, for endless days we will sing your
praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Oh Lord, oh Lord, our God. Berikan bagi Dia, dan haleluya. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Yakin Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan, Kau yang menyegarkan kami, Kau yang memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus?
seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan oleh miracle. Sepanjang kehidupannya membuat banyak miracle. Puncaknya dia mati, dikuburkan dan bangkit dalam miracle-nya. Lalu dia naik ke surga dan dia akan datang kembali menjemput kita murid-muridnya untuk berjumpa di awan-awan. Itu puncak miracle. Sementara menunggu hari yang mulia itu, kita terus menerima miracle-miracle-nya. Dalam program Miracle Service saat ini kita akan menjadi alat yang menerima dan jadi hambanya, pelayannya yang melayani miracle. Dan program Miracle Service saat ini kita akan belajar bersama dalam topik
Paskah adalah koma, bukan titik. Natnya saya ambil dari Lukas 8 ayat 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Yesus selalu berani menentang arus demi kebenaran dan kemuliaan nama Bapa. Kisah anak perempuan Yairus adalah mujizat pertama kebangkitan yang dilakukan Yesus. Berbeda dengan Lazarus yang dituliskan dengan tegas di Alkitab, nama perempuan menurut hukum Yahudi tidak perlu diperhatikan. Sehingga peristiwa di sini kadang luput dari pemberitahuan nama wanita yang dibangkitkan itu siapa. Memang tidak ditekankan. Tetapi yang ditekankan adalah kebangkitannya. Yesus sebelum dia sendiri bangkit, dia membangkitkan beberapa orang untuk kemuliaan Bapa. Sebaliknya Yairus adalah sosok yang menarik. Arti namanya adalah dia yang dicerahkan atau yang mengalami pencerahan. Sebagai pemilik atau sebagai pelayan yang melayani rumah ibadah, Yairus sudah paham seluk-beluk keagamaan. Jadi waktu dia datang kepada Yesus, dapat dipastikan Yairus menemui persoalan yang sangat-sangat genting. Dia sudah merasa jalan itu udah buntu. Dokter tidak bisa menolong, tabib tidak bisa menolong, obat tidak bisa membantu. Mungkin orang pintar juga sudah menyerah. Dan kalau nggak sampai ada solusi dari Yesus, selesai sudah hidup dan masa depannya Yairus. Sekalipun dia pemimpin ibadah, pemimpin tempat ibadah, melayani tempat ibadah. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka waktu Yairus menghadap Yesus, dia ketemu jalan, dia ketemu kebenaran, dan dia ketemu hidup. Lukas 8 ayat 49 berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan Guru, Yesus. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan sembuh dan selamat. Ada kata yang menarik dari Yesus adalah jangan takut. Hari-hari ini saudara, ketakutan sudah seperti pandemi itu sendiri. Orang takut lihat orang batuk. Orang takut lihat orang bersin-bersin. Dulu kan orang ketemu bersin karena God bless you. Sekarang, apalagi batuk, di lip, wow, lebih seru lagi. Ditambah dia demam. Ketakutan melanda semua orang. Dokter bisa takut, perawat bisa takut, bahkan pelayan Tuhan pun bisa takut. Tetapi yang menarik hari-hari ini kita belajar dari ucapan Yesus, jangan takut. Percaya. Tetap kita harus ikuti protokoler yang ketat, prokes yang ketat, ikuti arahan pemerintah, tapi jangan lalu kita dikuasai ketakutan. Sehingga ketakutan itu sendiri sudah menjadi penyakit yang membuat kita imunnya lemah. Akhirnya imannya lemah. Dan puncaknya hidupnya lemah. Masalah yang dihadapi Yairus adalah
masalah yang paling ditakuti oleh semua orang, yaitu kematian. Semua orang takut menghadapi kematian. Kematian orang yang dikasihinya. Bisa jadi justru yang mati itu tidak takut. Kalau dia sudah mengerti janji Tuhan. Sebab mati itu hanya tutup mata ketemu Tuhan. Kalau dia punya pegangan dan juru selamat. Yairus mengalami anaknya sedang sekarat. Antara hidup dan mati. Gak ada harapan. Tidak ada jalan keluar. Sedang sekarat. Kehidupan keagamaannya Yairus tidak memberi jawaban. Yairus seorang yang terpandang, seorang yang kelihatan beribadah. Namun Yairus kehilangan segalanya. Demi keselamatan anaknya dia merendahkan diri kepada Yesus. Sehingga ia berlari menemui Yesus. Jangan takut. Perkataan Yesus kepada Yairus juga kepada kita saat ini, jangan takut. Sebab mujizat yang terjadi atas anak Yairus, atas perempuan yang sakit pendarahan, karena zaman Yesus juga bisa terjadi atas kita. Kita naikkan pujian, Yesus jamah. Yesus jamah dengan iman. Siap-siap terima kesembuhannya. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Sementara musik ini bernyanyi, saudara dengar baik-baik. Kalau ada di antara saudara ikuti program ini sedang terbaring di ranjang rumah sakit, sedang isoman di rumah karena COVID kah? Atau sedang beristirahat untuk pemulihan diri, jangan menyerah dengan penyakitmu. Nasibmu bukan di tangan dokter, tapi di atasnya ada dokter segala dokter, yaitu Yesus. Minta jamahannya. Semua telah berubah. Yesus yang membangkitkan anak Yairus, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, juga menyembuhkan saudara yang terus percaya. Yesus jamah. Yesus jamah. Nyanyikan bersama-sama. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Semua telah berubah, katakan dengan iman. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Amin. Ternyata sebelum Yesus menyembuhkan anak Yairus, Yesus sempat
menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Wanita sakit pendarahan itu adalah berkata dalam hatinya, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Tentu kita tahu peraturan di Yahudi, orang yang sedang pendarahan tidak boleh menyentuh siapapun, apalagi pria. Orang yang pendarahan itu najis, tapi dia pendarahan 12 tahun tidak bisa disembuhkan. Hartanya habis, sudah ke berbagai tabib, tapi dia berkata asalku jamah jubahnya. Dan dia menjamah jubahnya, ingat, dia tepatnya menjamah jubah Yesus. Kalau hari ini Anda menjamah hadirat Yesus, kehadirannya. Seperti lagu Your Presence is Heaven to Me. Hari-hari ini biarlah Anda dan saya percaya jamahannya masih hidup, masih berlaku, masih berkuasa. Bapak Ibu bayangkan perasaan Jairus, dia sudah susah payah, masalahnya gawat. Ternyata Yesus tidak langsung menjamah anaknya. Yesus masih menyembuhkan wanita sakit pendarahan walaupun tidak secara langsung. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah Yesus mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan saat ini terjadi yang ditakuti semua orang. Seseorang mengabarkan kepada Jairus, anaknya yang sekarat telah mati. Selesai. Saat masih sekarat, masih ada kesempatan, masih ada harapan untuk ada mukjizat, ada jamahan Tuhan. Tetapi setelah dia mendengar anaknya mati, lemeslah Jairus. Semua berkata selesai. Tapi apa respon Yesus? Ini yang penting. Paskah bukan titik, Paskah masih koma. Kematian Yesus bukan titik, tapi masih koma. Karena ada kebangkitan. Yesus mengatakan kepada Jairus untuk tetap percaya pada imannya yang semula. Bahwa ia datang untuk menyelamatkan anaknya dari kematian. Lukas 8 ayat 54 berkata, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Hai anak, bangunlah. Pasal 8 ayat 55, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit dan berdiri. Wow. Heboh seluruh orang di daerah itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yo, makan, makan. Tanda kehidupan bisa makan, bisa minum, bisa berdiri, bisa jalan. Dan takjublah orang tua anak itu, Jairus. Tetapi Yesus melarang mereka silent. Untuk memberitahukan kepada siapapun juga apa yang dan sudah terjadi. Yesus berkata kepada anak itu, talitakum. Yang artinya, hai anakku, bangunlah. Talitakum, 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 talitakum. Demikian perkataan Yesus kepada anak perempuan Jairus. Dan Alkitab mencatat bahwa anak itu pun bangunlah. Dan bukan itu saja, anak Jairus itu hidup bahkan mampu makan. Sebagaimana orang yang tidak mengalami kematian. Dan dia hidup kembali. Sobat Miracle, mungkin bukan fisiknya yang mati hari ini. Semangatmu yang sudah mati. Harapanmu udah mati. Pandemi tidak kunjung selesai, Pak. Resesi silih berganti. Bencana bertubi-tubi.
persoalan, kesulitan, tantangan tidak pernah habis. Sepertinya pengharapanmu mati, masa depanmu mati, cita-citamu mati, mimpimu mati. Ingat, bagi Yesus, kematian bukanlah akhir. Kematian hanya koma. Kematian Yesus sendiri di kayu salib, lalu dia dikuburkan, bukanlah akhir. Lalu ditulis di kitab suci, matilah Yesus dan selesai. Belum. Kematian Yesus sendiri bukanlah akhir dari segala janji-janji Allah selesai. Melainkan untuk melengkapi kebangkitannya, supaya kita juga dibangkitkan bersama kebangkitannya. Kisah anak perempuan Yairus mengajarkan kita bahwa Yesus telah mengalahkan kematiannya jauh sebelum kematiannya dia sendiri. Karena kematiannya itu koma, bukan titik. Pelajaran apa yang kita bisa dapat pelajari saat ini? Pertama, kematian hanyalah tidur. Efesus 5:14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kematian adalah tidur, hal yang sementara. Ingat, bisa dibangunkan. Apakah semangatmu sedang tertidur? Pengharapanmu tidur, bisnismu tidur, cita-citamu tidur. Bangunkan kembali. Bangkitkan kembali. Yang kedua, kematian hanyalah sementara. 2 Korintus pasal 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, jangan larut dalam ketakutan yang menghabiskan energi hidupmu. Banyak orang yang sudah mati sebelum dia mati beneran. Semangatnya mati, gairahnya mati, mimpinya mati. Ayo bangkit. Ayo bangun. Yang ketiga, kematian adalah hal yang harus kita lewati sebelum kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Pujian Natal Yesus berkata begini, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Langsung, dia bangkit bagi kami semua. Jelas, dia lahir, mati, dan bangkit. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kolose 3:1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Berikanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dalam hidupmu. Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, jangan pandemi ini mematikan semangat hidupmu yang sudah nyala hidup, maju mundur, naik turun, jangan, on off. Kobarkan semangatmu. Pandemi ini hanya tes-tes kecil untuk melatih daya tahan endurance kita, supaya kita tali takum, bangkitlah. 1 Korintus pasal 15 ayat 43 berkata,
ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ingat kematian Yesus, Paskah, bukan titik, masih koma. Bahkan ada sebuah joke, tidak usah kirim karangan bunga. Besok hari ketiga juga bangkit. Jadi kalau Anda mengalami hal yang seolah-olah mati perusahaanmu, mati pekerjaanmu, mati bisnismu, mati pemulihan keluargamu, katakan, ya, cuma sebentar akan bangkit. Benar saya di PHK, tapi saya akan punya pekerjaan baru. Benar saya putus cinta yang masih pacaran, tapi akan sambung lagi. Saya akan tetap jadian. Saya tetap akan mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami kebangkitan, mengalami keberhasilan. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ingat lagu Natal, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus juga bangkit. Nikmati kematian bersama Dia. Mungkin kau merasa ditinggalkan, merasa doamu nggak dijawab, merasa dibiarkan seolah-olah engkau tidak menerima mukjizatnya. Ingat, ada kebangkitan yang sedang akan dinyatakan dalam hidupmu. Kekristenan kita bukan kekristenan kuburan, tetapi kubur yang terbuka. Anda boleh search di sosial media atau di Google atau di mencari yang lainnya. Anda ketik 10 kuburan terhebat di muka bumi ini. Di antaranya kuburan Yesus. Dan yang paling hebat, di kuburan Yesus tidak ada jasadnya Yesus, tulangnya nggak ada, yang lainnya masih ada. Bahkan mungkin sebagian hancur. Jadi kalau Anda belum ke Israel melihat kuburan Yesus, nggak usah kecil hati. Dia nggak ada di sana, dia hidup. Bahkan dia hidup dalam hidupmu sekarang. Waktu engkau tinggal dalam firman-Nya. Jikalau firman-Ku tinggal dalam kamu dan kamu dalam aku, maka aku akan bersamamu. Pastikan hari-hari ini. Mengapa? Rasul Petrus akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Petrus pernah menyangkal 3 kali. Karena Petrus mencoba untuk melayani, mengiring Yesus dengan kekuatannya dia sendiri. Setelah Petrus mengalami kematian, dia menyangkal. Dia meninggalkan panggilan pelayanan dari penjala ikan menjadi penjala manusia, kembali ke penjala ikan, dan tidak dapat ikan 1 ekor pun. Dia disadarkan tanpa Yesus, semuanya nol. Bapak Ibu, kita itu adalah nol. Tuhan itu 1. Kalau kita bersama Tuhan, kita baru angkanya 10. Saya 00, Pak. Sama Tuhan 1 jadi 100. Dan seterusnya. Setelah Petrus seolah-olah mati, dia dibangkitkan. Petrus berubah. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Petrus tidak takut masuk penjara atau mati. Bahkan akhirnya dia mati disalib di Roma, kepala di bawah. Dia tidak layak mati seperti gurunya. Kita tidak perlu mati seperti Petrus, tapi kita perlu mati atas daging, mati atas ego. Sehingga kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Sehingga kita perkatakan dengan iman 1 Petrus 2:9, akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kalau ada di antara kami yang dikuasai oleh ketakutan, kami paranoid, kami menjadi hilang harapan, hilang percaya. Tapi saat ini kami mau bertobat dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami mau menjadi anak hilang yang kembali, domba yang tersesat kembali ke kandang, mengiring Yesus seumur hidup kami. Kami dan seisi rumah kami mengikuti Yesus, sehingga kami dan seisi rumah kami diselamatkan, seperti Kisah Rasul 16:31.
Terima kasih Bapa, berkat Allah Bapa, berkat Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai hari ini sampai rapture pengangkatan dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut
terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan